Aku yakin bahwa Allah memihak aku, kepada Allah yang sabdanya tinggi, kepada Tuhan yang sabdanya menjunjung tinggi, kepada Dia aku percaya dan tidak takut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan mengenai banyak orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Oleh karena itu dalam bacaan pertama Yesus disebut sebagai Imam Agung yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selama-lamanya demi keselamatan umat manusia. Melalui dialah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyelamatkan dapat dirasakan oleh banyak orang. Melalui bacaan-bacaan hari ini kita diajak untuk senantiasa datang dan berpegang pada Yesus, Juru Selamat dan sumber harapan kita. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita akui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon pada sama orang lain, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putra-Mu telah Engkau utus datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kuatkanlah kami agar setia mengikutinya dan mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama. Dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang bersedia datang kepada Allah, sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam Agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa, yang dididikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya,
yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia berada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantar dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak bertahan terkabut. Engkau tahu itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan, biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagaimana kita Yesus Kristus telah membinasakan kamu dan menerangi hidup dalam Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama. Dan bersama Roh-Mu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua menderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Injil Markus mengisahkan bagaimana orang-orang dari berbagai tempat berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka datang dengan membawa berbagai macam penderitaan dan persoalan yang mereka alami, sebab mereka tahu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, ada kesembuhan, dan hidup yang sejati. Dan roh-roh jahat pun menyembah Yesus dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Melalui kisah Injil pada hari ini, kita diteguhkan bahwa Yesus hadir untuk menyelamatkan, untuk memberi kelegaan pada kita yang kadang kerap kali juga mengalami penderitaan karena beban pekerjaan maupun karena hal-hal lain yang sedang kita alami. Dan Yesus juga hadir untuk menjaga kita dari kuasa roh jahat yang kadang menggoda kita, yang kadang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dari itu kita diajak untuk berani melangkah, mendekat kepada Yesus, senantiasa berharap dan mengandalkan Dia dalam setiap pergumulan hidup kita, melalui doa-doa kita maupun melalui sakramen Ekaristi yang dianugerahkan Allah, yang dianugerahkan gereja untuk mencurahkan rahmat kasih-Nya setiap hari. Kalau dulu di zaman Yesus, orang-orang harus berdesak-desakan untuk berjumpa dengan Yesus, sekarang kita tidak perlu untuk berdesak-desakan. Di dalam perayaan Ekaristi inilah kita dimudahkan untuk berjumpa dengan Yesus Sang Imam Agung secara rohani. Dia menyediakan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk kita. Maka melalui perayaan Ekaristi ini kita diberi kesempatan setiap hari untuk berjumpa dengannya, supaya kita dapat mengalami dan merasakan daya kekuatan serta kesembuhan darinya bagi hidup kita yang tidak terlepas dari gejolak, tantangan, dan persoalan. Semoga kita berani menjadi saksi akan rahmat dan kekuatan kasih Allah yang kita peroleh melalui perayaan Ekaristi, supaya semakin banyak orang yang pada akhirnya datang untuk merasakan hal yang sama, untuk berjumpa dengan Yesus melalui perayaan Ekaristi. Marilah kita kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala-galanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh yang Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami dan bersatukanlah dengan kurban kami Yesus Kristus, agar mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawat. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan-Mu ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."
misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraguan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagi, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Engkau telah melumpuhkan dalamku dari maut, bahkan menjaga kakiku jangan sampai tersakiti. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, kami bersyukur telah menyambut Kristus dalam Ekaristi ini. Kuatkanlah kami agar semakin mengimani Putra-Mu dan memperoleh kebahagiaan sejati di dunia maupun di akhirat nanti. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.